Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berikan kepada kita banyak sekali nikmat dan karunia, dan Allah taala mudahkan semua urusan kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di majlis ini melanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masih melanjutkan berkaitan tentang rukun iman. Ya, kita sudah bahas sebelumnya iman kepada Allah dan iman kepada para malaikat, dan insyaallah kita akan malam hari ini masuk kepada pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Mu'allif rahimahullahu ta'ala menyebutkan wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitabnya. Ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang dua rukun iman, iman kepada Allah dan iman kepada para malaikat. Mu'allif menyebutkan rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Ada kadar minimal yang itu mesti ada pada setiap muslim tentang iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, yaitu seseorang meyakini dengan pasti, tidak ragu, bahwa sungguhnya Allah Jalla wa'ala telah menurunkan kepada Rasul yang ia kehendaki kitab-kitab yang itu merupakan kalamullah. Jadi Allah Ta'ala, kita meyakini bahwa Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada Rasul yang ia kehendaki, ya. Dan diantaranya adalah Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah kalamullah. Kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul tersebut seluruhnya hak, benar, karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalamullah, pasti benar. Dan seluruh kitab itu, seluruh kitab terdahulu dimansuh, ya, terhapuskan dengan diturunkannya Al-Quran. Ini adalah iman yang kadar iman minimal terhadap kitab-kitab. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul, lalu kita pun meyakini bahwa kitab tersebut adalah kalamullah. Itu mengandung kebenaran karena berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun semua kitab-kitab terdahulu itu dimansuh dengan diturunkannya Al-Quran, ya. Ini yang kita yakini secara minimal, seperti itu, ya. Adapun beriman secara detail, ya, perinciannya itu yatadammanu arba'ata umur,
Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, iman kepada kitab-kitab Allah taala itu mengandung 4 poin. Ya tadi mah secara global demikian. Nah, 4 poin tersebut, yang pertama adalah al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Bahwa ya, beriman bahwa turunnya kitab-kitab itu dari sisi Allah, ya berasal dari Allah. Yakin itu. Ini poin yang pertama. Kita mesti meyakini bahwa Taurat itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Zabur, Injil, termasuk juga Al-Qur'an. Itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada rasul-rasul yang Allah taala pilih, yang Allah taala kehendaki. Kemudian yang kedua, al-imanu bima alimnas mahu minha bismihi. Kita beriman dengan nama yang kita ketahui. Nah, disebut kita ketahui itu berarti berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil. Nah, yang kita ketahui nama-namanya itu ya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Ini yang kita ketahui. Apakah ada kitab-kitab selain yang 4 ini? Ya disebutkan ada. Disebutkan ada. Termasuk Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim tidak disebutkan dari yang 4 tadi, tapi suhuf itu pun kalamullah. Ya. Kitab yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ada kitab-kitab lain juga selain yang 4 ini, tapi kita tidak tahu namanya. Kita tidak tahu namanya. Maka di antara kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan itu yang kita ketahui namanya tentunya adalah Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Taurat, ya ada Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa Alaihi Salam. Ada juga Injil yang diturunkan kepada Isa Alaihi Salam, ya. Dan ada juga Zabur yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Dawud Alaihi Salam. Adapun yang tidak kita ketahui namanya, maka kita beriman secara global. Ya, kalau nggak ada namanya, kita hanya meyakini bahwa Allah menurunkan, tapi masalahnya kita nggak tahu namanya. Kepada para rasul Allah Ta'ala turunkan kalamullah. Ya, kitabnya itu mengandung risalah yang mesti disampaikan kepada umatnya. Itu mengandung kebenaran. Namun kita nggak tahu namanya, kan gitu ya, selesai. Kita iman secara global. Iman secara global. Yang ketiga, ya, yang terkandung di dalam iman kepada kitab-kitab adalah tasdiqu ma shahha min akhbariha. Membenarkan kabar yang sahih dari kitab-kitab tersebut. Ya. Sebagaimana tentunya adalah kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran. Kita mengimani apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan kabar-kabar lain dari kitab-kitab samawi yang belum diubah, ya, yang lain yang belum diubah. Makanya sikap kita terhadap kabar yang datang dari ahlul kitab zaman sekarang, ya, ahlul kitab di zaman sekarang, mereka mengatakan ini ada dalam kitab mereka, sementara kan kita tidak tahu apakah itu bagian yang sudah diubah atau belum, atau yang itu memang yang asli merupakan bagian dari Taurat atau Injil gitu. Kita nggak tahu gitu. Makanya kita tidak langsung menolak dan tidak juga serta-merta membenarkan. Kita tawakuf dan membandingkannya dengan syariat yang ada di kita, di dalam Al-Quran. Jika sesuai dengan syariat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita benarkan.
Karena sesuai dengan apa? Tidak mungkin kan, apalagi perkara tauhid berbeda-beda antara tauhid yang diajarkan kepada Nabi Musa dan Isa, enggak mungkin. Tauhid itu sama. Perintahnya adalah agar beribadah hanya kepada Allah, sama semua. Makanya dalil-dalil yang mereka ungkapkan yang di dalamnya ada peribadatan kepada selain Allah, itu pasti yang sudah diubah, gitu. Adapun kabar-kabar lain, ya kita yang tidak dijelaskan, ya, dan tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ya maka kita benarkan karena sesuai tadi dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Poin yang keempat, ya, poin yang keempatnya adalah poin yang keempatnya al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Melakukan, ya, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dari kitab-kitab tersebut. Ya, dari kitab-kitab tersebut ada hukum yang belum dihapus, kita amalkan. Waridha wa taslim bihi sawa'un fahimna hikmatahu am lam nafhamha. Kita pun ridho dan pasrah, menyerahkan diri terhadap hukum-hukum yang ada dalamnya. Baik kita sudah bisa memahami hikmahnya atau belum bisa memahami hikmahnya. Jadi tidak jadi patokan, saya mah nggak ngerti ini maksudnya kemana. Enggak. Jika itu ada di dalam Al-Quran, itu mengandung hukum, maka amalkan, kerjakan hukum-hukum yang terkandung di dalam kitab kita, ya. Walaupun kita belum paham nih arahnya kemana, hikmahnya apa, gitu ya. Karena kita tahu bahwa yang menetapkannya adalah Zat Al-Hakim, yang maha menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Tahu, Al-Alim, yang maha tahu tentang kebaikan yang kita butuhkan. Allah maha tahu. Maka dengan penetapan syariat, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang tidak dimansukh, maka kita amalkan, ya. Wa jami'ul kutubi as-sabiqati mansukhatun bil Qur'anil azim. Dan seluruh kitab terdahulu itu sudah dimansukh dengan Al-Quran. Maka ya walaupun ya Taurat itu tidak diubah, Injil itu tidak diubah, masih dalam versi aslinya. Setelah turunnya Al-Quran, itu kitab-kitab terdahulu sudah tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah syariatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ingat bahwa pada suatu ketika Umar bin Khattab pernah memegang beberapa lembar dari Taurat, ya. Di zaman itu masih ada orang-orang dari kalangan Yahudi yang lurus, gitu ya, yang lurus, sehingga Tauratnya pun belum diubah. Dan mereka tahu bahwa akan datang Nabi terakhir. Hanya saja kenapa mereka menolak? Kok kenapa yang dipilih itu bukan dari kelompok mereka? Ini yang membuat mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Padahal ciri-cirinya sudah disampaikan di dalam Taurat, gitu ya. Nah, di antara mereka ada yang masih lurus dan mereka berpegang kepada Tauratnya, ya. Jika mereka beriman dengan apa yang ada dalam Taurat, maka mestinya mereka menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu pun disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil, gitu. Dan ketika Rasulullah SAW melihat Umar masih memegang beberapa lembar dari Taurat, itu beliau marah dan menegurnya. Amutahawwikuna anta ya ibnu Khattab. Apakah engkau itu masih ragu, wahai Ibnu Khattab, sampai harus mericek kepada Taurat, gitu. Padahal di sisimu ini ada Rasul terakhir, ada kitab yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Apakah engkau masih ragu, gitu? Makanya penguatnya
kalau seandainya saudaraku Musa masih hidup, ya, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti syariatku. Ya. Kalau Nabi Musa masih hidup saja saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka harus ikut kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Inilah yang jadi dalil diantaranya yang menegaskan bahwa kitab-kitab terdahulu itu dimansuh dengan adanya Al-Quran. Makanya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin sebuah dalil sebagai penguat yang menguatkan hal ini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan telah kami turunkan kepadamu, ya, untukmu Alkitab, maksudnya Al-Quran, bil haq, dengan hak, secara benar, musaddiqan lima baina yadayhi, ya, untuk membenarkan, ya, kitab-kitab yang ada di hadapanmu, ya, yaitu Injil dan Taurat yang masih ada saat itu. Ya, jadi musaddiqan, musaddiq itu, ya, membenarkan. Membenarkan itu dari sisi mana yang, sehingga ia bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Ya. Minal kitabi wa muhaiminan alaih, ya, dan juga sebagai penjaga, muhaimin, pembeda. Penjaga dari apa? Hakiman alaih, maksudnya adalah menghukumi, sehingga jadi rujukan, jadi acuan jika apa yang mereka sampaikan ini ada dalam Taurat tapi tidak ada dalam Al-Quran. Nah, yang jadi acuan, rujukannya itu Al-Quran, yang jika sesuai maka dia diterima, apalagi berkaitan tentang akidah. Tidak mungkin Allah Ta'ala, ya, memberikan risalah berkaitan tentang tauhid namun berbeda-beda, tidak mungkin. Ya, semua Nabi dan Rasul itu diutus, diangkat untuk menyampaikan pesan agar umatnya beribadah kepada Allah Ta'ala saja secara ikhlas, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu sama sejak Rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, pesannya sama. Namun syariatnya terkadang beda-beda. Syariatnya terbeda-beda. Ya, syariatnya yang dibawa oleh Nabi Isa berbeda dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan agama terakhir, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama penyempurna dari semua syariat-syariat terdahulu. Makanya disebutkan, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Lihat, disempurnakan agamanya, penyempurna, sudah sempurna. Ya, sehingga tidak perlu lagi merujuk kepada agama-agama sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Ya. Maka fala yajuzul amalu bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqah, maka tidak boleh mengamalkan hukum apapun yang ada pada kitab terdahulu illa ma sahha minha wa aqarrahul Quran, kecuali itu adalah hukum yang sahih dan dibenarkan oleh Al-Quran. Berarti yang sesuai dengan Al-Quran. Karena tadi semua hukum-hukum dari kitab-kitab terdahulu itu mansuh dengan adanya Al-Quran. Inilah 4 poin yang secara terperinci berkaitan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala memberikan beberapa buah apa yang kita dapat ketika kita beriman kepada kitab Allah Ta'ala, kepada Al-Quran. Apa yang kita, dampaknya apa? Beliau mengatakan al-ula al-ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Kita jadi tahu bagaimana Allah Ta'ala
menolong kita, membantu kita, menjaga kita, menjaga hamba-hambanya sejak dahulu. Allah Ta'ala menjaga hamba-hambanya dengan cara Allah Ta'ala turunkan untuk setiap kaum sebuah kitab yang dengannya mereka mendapatkan petunjuk. Ya, kita jadi bersyukur. Allah Ta'ala itu sangat sayang kepada hambanya. Tidak dibiarkan saja. Allah Ta'ala utus Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala turunkan kitab sebagai rujukan. Kalau disebutkan perintahnya adalah agar beribadah kepada Allah, dibiarkan saja, tidak ada Rasul yang diutus, tidak ada kitab yang diturunkan. Semua akan berpikiran beda-beda tentang bagaimana cara ibadah kepada Allah Ta'ala. Sudah diturunkan kitab, sudah diturunkan Al-Quran dan diutus Rasul pun tetap beda-beda segitu. Apalagi tidak. Ya. Maka kita jadi menyadari ya betapa Allah Ta'ala itu sangat perhatian terhadap hamba-hambanya, diantaranya dengan menurunkan kitab. Ya. Kemudian yang kedua, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syar'a li kulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Kita pun jadi tahu tentang hikmah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Al-Hakim, tadi disebutkan, Maha menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, sehingga Allah Ta'ala menetapkan syariat untuk setiap kaum yang sesuai dengan kondisinya. Ya, kondisi kaumnya beda-beda gitu ya. Maka syariatnya pun disesuaikan. Allah itu Al-Hakim. Ya. Makanya di dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah Ta'ala berfirman, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Di bagian ayat tersebut Allah Ta'ala menyebutkan bahwa masing-masing ya, untuk setiap umat di antara kalian kami berikan syir'atan, aturan, wa minhajan, dan jalan yang terang. Itu masing-masingnya dapat dan sesuai dengan kebutuhannya saat itu. Ya. Ini hikmah ya. Hikmah dari apa yang Allah Ta'ala, hikmah kita beriman kepada kitab-kitab. Jadi kita jadi tahu Allah Ta'ala itu perhatian kepada hamba-hambanya, dan kita pun mengetahui sifat hikmah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Al-Hakim, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dari mana? Ketika Allah Ta'ala menetapkan syariat untuk suatu kaum sesuai dengan kondisi mereka. Ya, bisa kita petik faidah ini ya dari kisah ditetapkannya kewajiban 5 waktu salat 5 waktu. Bagaimana Nabi SAW dalam kisahnya diberikan saran oleh Nabi Musa. Ya, ketika awalnya ditetapkan 50 kali salat ya, fardu. Ya. Disebutkan ya umatmu tidak akan mampu. Karena itu pun sudah dialami. Ya, sudah dialami. Akhirnya disesuaikan. Disesuaikan dengan kondisi kaumnya. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, itu kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan rukun selanjutnya, rukun yang keempat adalah warusulihi, dan iman kepada rasulnya. Shalih Al-Utsaimin mengatakan rusul itu jamak dari rasul.
artinya mursal, yang diutus. Ya, diutus untuk menyampaikan sesuatu. Namanya utusan itu untuk menyampaikan sesuatu. Dan Rasul itu adalah ya laki-laki yang diberikan wahyu berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, ini adalah makna dari Rasul. Rasul itu laki-laki, gak ada Rasul yang perempuan, dan dari kalangan manusia, gak ada yang dari kalangan jin. Ya. Lalu ada permasalahan muncul. Kenapa istilahnya beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Nabi? Padahal Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Ya, padahal Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Setiap Rasul itu pasti Nabi, tidak setiap Nabi itu Rasul, gitu ya. Maka Nabi itu lebih umum daripada Rasul. Nah, karena para ulama membedakan Nabi dan Rasul. Mereka dalam istilah syariat, Rasul itu adalah orang yang Allah Ta'ala utus kepada suatu kaum dan Allah Ta'ala turunkan kepadanya kitab. Jadi setiap Rasul dapat kitab. Atau tidak diturunkan kitab, tapi diberikan wahyu berupa hukum. Tidak berupa kitab, tapi Allah Ta'ala berikan wahyu kepada. Yang itu hukum tersebut tidak ada pada syariat sebelumnya, berarti syariat baru. Jadi intinya Rasul itu diutus dengan syariat baru. Sementara Nabi adalah orang yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menyeru kepada syariat sebelumnya. Artinya syariatnya bukan syariat baru, tetapi ia ikut mendakwahkan, menyeru kepada syariat sebelumnya dari Rasul yang sebelumnya. Ya. Duna ayyunazzala alaihi kitaban, tidak diberikan kitab dan juga tidak diberikan wahyu yang baru, ya, wahyu berisi hukum yang baru yang menghapus syariat sebelumnya, enggak. Jadi intinya Nabi itu hanya menyampaikan syariat sebelumnya. Lalu karena demikian maka setiap Rasul pasti Nabi, tapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Jadi Nabi lebih umum daripada Rasul. Makanya disebutkan dalam sebuah pendapat bahwa Nabi itu sampai 12.000 lebih itu jumlahnya, sementara Rasul itu hanya 300-an. Nah, yang kita ketahui itu cuman ya yang 25 itu, ya, yang 25 itu, yang wajib, yang namanya kita ketahui itu kita imani. Nah, alasan kenapa disebutkan iman kepada Rasul, tidak iman kepada Nabi, padahal Nabi pun diutus oleh Allah Ta'ala. Ya. Alasan yang pertama, bahwa ungkapan beriman kepada para Rasul ini menunjukkan keumuman saja. Karena yang dimaksud adalah beriman kepada semua yang diutus dari sisi Allah. Ya, siapapun yang diutus oleh Allah Ta'ala, ya, baik dia Nabi atau Rasul, kita mesti beriman. Jadi hanya pakai istilahnya Rasul. Jadi kalau ada Nabi yang bukan Rasul, itu pun mesti kita imani. Ya. Karena alasan Rasul itu lebih mulia, lebih utama daripada para Nabi, sehingga dipakailah sebagai istilah iman kepada Rasul. Ya, tercakup dalamnya juga iman kepada Nabi. Alasan yang kedua, annal imana bil anbiya yadkhulu fil imani bil kutub. Ya. Beriman kepada para nabi itu masuk kepada pembahasan iman kepada kitab. Kenapa? Karena kitab-kitab itu menetapkan para nabi. Ya. Dalam kitab-kitab itu
disebutkan para nabi. Ya. Nah, ini alasan yang kedua. Ala kulli hal, ya, tadi kadar minimal beriman kepada para rasul adalah meyakini dengan pasti tanpa ragu, ya, bahwa Allah Ta'ala telah mengutus untuk makhluk para rasul dari golongan mereka, ya, dari kalangan mereka. Diutus kepada manusia ada rasul. Liya'muruhum biibadatillah, agar rasul-rasul itu memerintahkan umat untuk beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukannya dengan apapun. Dan para rasul itu diberi wahyu. Ini kadar minimalnya, ya. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala mengutus rasul dari kalangan manusia, dan kita meyakini bahwa mereka itu diberi wahyu oleh Allah Ta'ala, dan mereka itu jujur. Tentu kita meyakini bahwa mereka jujur, ya, dalam setiap perkara yang mereka sampaikan. Itu pasti benar, karena rasul itu pilihan. Tidak ada seorang rasul pun yang, ya, diangkat namun sebelumnya itu kondisinya ia buruk. Tidak bisa, karena bagaimana bisa diteladani, ya. Ya. Maka setiap apa yang disampaikan oleh para rasul tersebut kita yakini itu adalah kebenaran dari Allah, kebenaran dari Allah. Kita juga meyakini bahwa para rasul itu ditutup, risalah itu ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keyakinan yang minimalnya sampai situ, ya. Sehingga sebagai umat dari Nabi dan Rasul terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita pun beriman kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti syariat beliau. Ya. Ini adalah kadar minimal. Kadar minimalnya seperti itu. Dan Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang paling terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dikatakan Nabi Adam itu nabi, bukan rasul. Ya, karena tidak diberikan syariat, ya, dan tidak disampaikan untuk berdakwah kepada kaumnya. Dan ketika muncul, ya, ketika disebutkan ada 10 kurun jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh, ada 10 kurun, 10 abad, 10 kurun. Semuanya berada di atas tauhid. Semuanya berada di atas tauhid. Baru kemudian muncul penyimpangan dalam urusan tauhid itu ketika zaman Nabi Nuh. Maka diangkatlah Nabi Nuh, diutuslah sebagai rasul untuk meluruskan, menyampaikan risalah, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid, memberikan syariat kepadanya. Ini rasul yang pertama. Karena kondisi sebelumnya itu semuanya bertauhid. Ya. Dan yang paling akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalilnya adalah surah An-Nisa ayat 163. Allah Ta'ala berfirman, Inna auhayna ilaika, sungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuh, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyyina mim ba'dih, dan nabi-nabi setelahnya. Lihat ya, nabi-nabi setelahnya. Nah, ini Nabi Muhammad di sini disebutkan beliau diberikan wahyu sebagaimana Nabi Nuh pun diberikan wahyu. Nah, ini disebutkan Nabi Nuh secara eksplisit dalam ayat ini menjadi ciri bahwa beliaulah alaihi salam rasul yang pertama. Begitu pula Nabi Muhammad disebutkan dalam ayat ini sebagai nabi terakhir. Dan setelah Nabi Nuh, wan nabiyyina mim ba'di, dan nabi-nabi setelahnya. Berarti antara Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian juga dalil yang lain disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang hadis syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa manusia itu akan datang kepada Adam untuk memberikan syafaat minta syafaat kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Adam tidak bisa meminta uzur dan mengatakan u'tu nuhan awwala rasulin ba'asahullah. Ini perkataan Nabi Adam. Datanglah kepada Nuh, rasul pertama yang diutus oleh Allah. Ini perkataan Nabi Adam yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi penegas bahwa rasul pertama itu adalah Nabi Nuh ya, alaihi salam. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Muhammad di dalam surah Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadin. Nabi Muhammad itu bukan hanya ayah dari seseorang, mir rijalikum, dari laki-laki kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi beliau itu adalah Rasulullah dan juga penutup para nabi. Nabi saja yang lebih umum itu ditutup dengan diutusnya Nabi Muhammad, apalagi Rasul. Nabinya juga sudah selesai. Ya, kalau nabinya juga sudah selesai, ya tidak ada lagi nabi setelahnya. Ya, nggak ada nabi-nabi di Indonesia ya muncul. Ya. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'atsuhullah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin min qablihi liyujaddidahu. Dan setiap umat itu tidak ada yang kosong dari Rasul yang Allah Ta'ala utus ya, yang membawa syariat yang terpisah, yang masing-masing gitu ya. Setiap kaum diutus Nabi atau Rasul dengan syariat yang berbeda-beda. Atau juga diutus Nabi. Nah, kalau tidak ada Rasul berarti Nabi diutus kepada satu kaum itu yang ia diberikan wahyu ya untuk mengikuti syariat sebelumnya, gitu kan? Kalau Nabi berarti belum diangkat Rasul tapi diutus Nabi untuk menyampaikan syariat sebelumnya. Dalilnya adalah surah An-Nahl ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ya. Di setiap umat rasulan, ada rasul yang menyampaikan pesan ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, sesembahan selain Allah. Ya. Dan juga firman Allah Ta'ala dalam surah Fatir ayat 24, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali ya berlalu di dalamnya ada padanya nadhir, pemberi peringatan. Pasti ada. Ya. Wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Sungguhnya telah kami turunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang menghukumi dengannya para nabi yang mereka itu telah Islam, tunduk lilladzina hadu, kepada orang-orang yang mereka mendapatkan petunjuk. Dan Rasul itu adalah manusia. Rasul itu sekali lagi tadi adalah manusia. Mereka makhluk ya, sehingga tidak memiliki kekhususan di dalam rububiyah dan uluhiyah. Nah, ini yang mesti kita sama-sama tekankan. Rasul pun makhluk, hamba Allah, sehingga tidak memiliki kemampuan di dalam rububiyah, tidak menciptakan, tidak memiliki, tidak mengatur. Sama-sama hamba, sama-sama makhluk. Apalagi dalam urusan uluhiyah, tidak layak, tidak memiliki tidak memiliki hak untuk diibadahi karena sama-sama hamba. Ya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, Qul la amliku li nafsi naf'an. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan hal ini.
Katakanlah olehmu wahai Muhammad, aku tidak memiliki untuk diriku sendiri naf'an wala dharran, kemanfaatan atau madarat, ya. Kemampuan untuk memberikan manfaat dan menghindarkan diri dari madarat, tidak bisa. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib, seandainya saja aku tahu perkara gaib. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Kalau aku tahu perkara gaib, lastakthartu minal khair, pasti aku akan lebih banyak melakukan kebaikan, wa ma massani yasu, dan tidak akan menimpaku keburukan. Kalau tahu masa depan, pasti nggak bakalan kalah di perang Uhud gitu. Sama tidak tahu. Ya, sama-sama tidak tahu. Karena Rasul pun adalah makhluk hamba Allah, tidak tahu perkara gaib, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat dan mencegah madarat illa masya Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, itulah yang akan terjadi. Insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit terkait kandungan dari iman kepada Rasul, ya, setelah jeda salat Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan. Ya. Tadi disebutkan bahwa Rasul itu tidak memiliki keistimewaan sehingga layak untuk diibadahi, karena Rasul itu sama-sama hamba Allah Ta'ala. Dan mereka pun merasakan apa yang dirasakan manusia pada umumnya, ya, berupa sakit, ya, dan butuh makan, minum, dan juga kematian, sama-sama. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim itu menggambarkan Rabb-nya, menggambarkan Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan yang dia itu memberikanku makan dan memberikanku minum. Berarti Nabi Ibrahim pun makan dan minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin, dan jika aku sakit, Allah lah yang akan menyembuhkanku. Berarti Nabi Ibrahim pun sakit. Walladzi yumituni thumma yuhyin, dialah yang mematikanku dan juga kemudian yang menghidupkanku. Ya, maka ini terjadi kepada para rasul. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansawun, aku pun lupa sebagaimana kalian lupa. Tetapi lupanya Rasul itu bukan saat menyampaikan risalah. Jadi risalah itu dijaga, Al-Quran gitu ya, wahyu dari Allah Ta'ala itu tidak mungkin lupa. Yang lupa itu dalam perkara-perkara lain. Fa idza nasitu fadzakiruni, jika aku lupa maka ingatkan. Sebagaimana pernah Rasulullah SAW lupa sholat duhur hanya 2 rakaat, maka diingatkan. Apakah tadi sholatnya dikosor atau ada alasan lain? Makanya Rasul langsung bertanya, memang tadi sholat berapa rakaat? Ini lupa. Tapi akhirnya lupanya Rasulullah SAW tadi, ya, menjadi teladan bagi kita, sehingga ada syariat sujud sahwi. Nah, itu hikmahnya. Ya. Tapi saat menyampaikan wahyu itu tidak lupa, dijaga, ya. Tidak lupa. Ya. Kemudian beriman kepada para rasul itu
meliputi 4 hal, sama ya, 4 perkara juga. Yang pertama adalah iman bahwa risalah yang mereka bawa itu hak, berasal dari Allah. Ini mesti yakin. Semua rasul itu membawa risalah dan risalahnya itu benar, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini semua risalah para rasul itu benar. Faman kafara bi risalati wahidin minhum, barang siapa yang ia menolak, kafir misalnya ya, mengkufuri satu saja risalah dari rasul, satu rasul gitu ya, faqad kafara bil jami', maka dia sungguh menolak seluruhnya. Menolak satu artinya menolak seluruhnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 105, kadzabat qaumu nuhinil mursalin. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal kan Nabi Nuh rasul pertama. Kenapa disebut kadzabat qaumu nuhin al mursalin? Mursalin itu bentuk jama'. Kan baru satu, baru Nabi Nuh. Artinya ketika menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh, artinya menolak risalah yang dibawa oleh seluruh rasul. Ya, faja'alahumullahu mukadzibina li jami'ir rusul ma annahu lam yakun rasulun ghairahu hina kadzabahu. Ya. Allah Ta'ala jadikan mereka itu sama seperti mendustakan seluruh rasul, padahal saat itu baru hanya Nabi Nuh saja kan rasul. Tapi kalau menolak Nabi Nuh satu saja, artinya menolak seluruh rasul. Begitu pula orang-orang Nasrani yang mereka mendustakan Nabi Muhammad dan tidak mau mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, maka mereka artinya mendustakan Al-Masih yang menyampaikannya. Ya. Padahal berita gembira tentang kedatangan Nabi terakhir itu sudah ada diceritakan. Kalau menolak risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, artinya menolak juga risalah yang dibawa oleh Nabi Isa, kan gitu. Ya. Ini yang pertama. Kita mesti meyakini bahwa risalah yang dibawa oleh para rasul itu berasal dari Allah, semuanya hak. Ya. Yang kedua, al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi. Kita meyakini bahwa beriman dengan nama-nama para rasul yang kita ketahui. Yang kita tahu maka kita imani. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an nama-namanya, itu kita imani. Ada rasul yang dinamai yang namanya itu. Kita imani secara khusus karena disebutkan namanya. Seperti Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini adalah 5 nabi yang mereka itu dikelompokkan kepada ulul azmi minar rusul. Ya, dan juga disebutkan nabi-nabi yang lain di dalam Al-Qur'an. Ya. Nabi-nabi dan rasul yang lain di dalam Al-Qur'an. Harun, ya. Zakaria gitu. Itu disebutkan. Maka kita beriman. Wa amma ma lam na'lam ismahu minhum fanu'minu bihi ijmalan. Adapun rasul-rasul yang tidak kita ketahui namanya, maka kita imani secara global. Bahwa Allah Ta'ala tadi di ayat yang sebelumnya mengutus rasul di setiap umat, cuman kita nggak tahu namanya. Secara global saja gitu ya. Yang kalau kita mengimani tanpa mengetahui maknanya, itu berarti secara global. Seperti disebutkan dalam surah Ghafir ayat 78, walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelummu, di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu dan ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Kalau tidak dikisahkan bagaimana tahunya? Gitu ya. Yang dikisahkan, yang disampaikan kepada kita ceritanya, kita imani secara khusus karena ada ceritanya. Yang tidak, kita imani secara global.
Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma shahha anhum min akhbarihim, membenarkan kabar-kabar para rasul yang sahih, ya. Ya, kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasul itu kita benarkan. Dan yang keempat, al-amalu bi syariati man ursila ilaina minhum. Ya, mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak seperti nabi dan rasul sebelumnya. Mereka diutus hanya pada kaumnya, tapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, sejak diutusnya sampai hari kiamat, semuanya. Ya, enggak hanya kaumnya saja. Maka bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan. Ya, untuk semuanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum." Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu hakim untuk perkara yang mereka berselisih di antara mereka, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, dan mereka tidak dapati pada diri mereka itu keberatan, mimma qadaita, terhadap apa yang sudah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenarnya. Ya, mereka tidak keberatan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, menerima. Ya. Nah, ini 4 hal yang berkaitan tentang iman kepada Rasul. Lalu iman kepada Rasul pun mengandung buah-buah. Bagaimana, apa buah kita beriman kepada para Rasul? Ya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya, di antara buah yang agung dari iman kepada para rasul, yang pertama adalah al-ilmu bi rahmatillah wa inayatihi bi ibadihi. Sama ya seperti iman kepada kitab. Kita pun jadi tahu, semakin yakin tentang kasih sayang Allah Ta'ala dan perlindungan Allah terhadap hamba-hambanya, dengan cara Allah Ta'ala utus para rasul, agar rasul itu membimbing mereka menuju jalan Allah. Ya, kalau tidak, dari mana kita tahu? Ya, ini bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Tidak dibiarkan berjalan sendiri, mencari sendiri, tapi Allah Ta'ala utus kepada umat, kepada makhluk, kepada kaum, itu utusan Allah Ta'ala, yaitu para rasul. Wa bayyanu lahum, dan para rasul itu pun kemudian menjelaskan untuk kaumnya kaifa ya'budunallah, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Li'annal aqla li basyari la yastaqillu bi ma'rifati dzalika. Karena akal manusia itu tidak bisa menjangkau hal tersebut. Ya, kalau tidak ada perantara, utusan dari Allah yang menyampaikan bagaimana cara ibadah, bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah, ya akal kita nggak menyampe, akal kita nggak sampai. Kemudian buah yang kedua adalah syukruhu ta'ala ala hadhihi ni'matil kubra, sehingga kita pun bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini dengan diutusnya Rasul, sehingga kita jadi tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Kita mestinya bersyukur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mahabbatur rusul alaihi wassalatu wassalam wa ta'zimuhu, mencintai para rasul dan mengagungkan mereka. Wa tsana'u alaihim bima yaliqu bihim, dan memuji mereka dengan pujian yang layak bagi mereka. Karena di satu sisi meskipun mereka hamba Allah, tapi mereka adalah utusan Allah. Ya, orang yang menghinakan utusan berarti menghinakan yang mengutusnya, begitu kan? Maka kita muliakan utusan Allah Ta'ala. Ini utusan Allah, bukan sembarang orang gitu. Ya. Dan kita mengagungkan mereka itu karena mereka pun adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang beribadah kepadanya
dan menyampaikan risalah Allah Ta'ala serta peduli terhadap hamba-hamba Allah. Perhatiannya terhadap umat itu sangat mengesankan kita, sehingga kita layak untuk memuji mereka, mengagungkan mereka, dan meneladani mereka, meneladani mereka. Ya, itu saja mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas dan masuk kepada pembahasan rukun iman selanjutnya, yaitu iman kepada hari akhir. Penjelasannya agak panjang sepertinya. Untuk pertemuan selanjutnya hanya satu nih, hari akhir saja. Nah, insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Ya, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.